Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kipot, Kemapra Podcast bersama saya Musfira Sahra dan narasumber hebat kita yaitu Kak Mamat. Waduh, tidak hebat juga sih sebenarnya, biasa saja ini. Iya. Jadi gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, rabbil alamin, baik, baik. Baik. Alhamdulillah. Jadi untuk podcast kita kali ini kita akan mengangkat tema mengenai bagaimana organisasi ini sebagai akselerasi karir kerja, apakah benar atau tidak Kak? Termasuk berat ya ternyata temanya ini ya. Iya. Bagus, bagus, bagus. Ya. Sebelum itu kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa Kak? Terkait kesibukan sih sebenarnya cukup relatif lah ya, karena dalam artian di sini kan baru-baru juga lah ya. Maksudnya tidak terlalu sini. Sebenarnya saya agak cukup kaget gitu. Kenapa bisa saya yang diundang? Harusnya mungkin kakak-kakak senior yang Iya, lebih iya, bagus. iya. Jadi mungkin di sini eh, saya cuma hanya menyampaikan sesuai kemampuan kapasitas saya saja Iya, ya. iya, iya Kak. Mungkin ke Kanda sama yang sudah senior mungkin izin ya. Jadi kalau terkait ini kesibukan sebenarnya alhamdulillah seperti mahasiswa baru lah yang baru lulus tuh mungkin kayak mempersiapkan untuk jenjang selanjutnya, terus juga ya masih mengawas dan kebetulan juga ada mungkin usaha yang dalam artian konteksnya skala menengah lah begitu bahasanya. Jadi cukup sibuk ya Kak akhir-akhir ini. Jadi FYI, jadi Kak Mamat ini dia sudah lulus sarjana S1. Nah, setelah lulus ini apakah Kakak masih aktif berorganisasi atau tidak? Ya, kalau terkait ini untuk organisasi sebenarnya ada beberapa organisasi yang masih aktif, namun dalam artian di sini konteksnya bukan organisasi lingkup kampus Iya, lagi, iya. tetapi dalam lingkup kedaerahan. Salah satunya itu organisasi kedaerahan yaitu Ikatan Keluarga Minangkabau. Oh, Nah, itu salah satunya juga. mengapa Kakak memilih untuk tetap berorganisasi Kak? Oke. Okay. Secara kan Kakak ini sudah lulus, begitu Kak, Oke. Okay. dari kuliah. Sebenarnya kenapa kita perlu berorganisasi? Dalam artian di sini organisasi itu bukan hanya berkonteks kalau kita belajar itu jadi kita ada organisasi. Iya Kak. Biasanya begitu, tetapi saya berpikir organisasi itu merupakan yang paling penting itu manajemen membaca sifat karakter orang-orang. Karena dari organisasi saya pribadi ya, saya bisa melihat orang bagaimana dia marah, orang bagaimana dia melihat sedih, Iya, apa iya. dia butuh pertolongan, karena dari organisasi itulah kita bisa melihat rasanya memanusiakan manusia gitu, memanusiakan manusia ya Iya, gitu. iya, iya. Dulu waktu masih kuliah Kak, apakah aktif organisasi atau tidak Kak? Aduh, kalau dibilang aktif juga mungkin banyak ya kakak-kakak senior atau tidak teman-teman lain aktif. Mungkin kalau dulu saya di mahasiswa tiga yang saya ambil. Iya, Dulu iya. itu yang pasti BEM Kemafar, Iya. lalu yang kedua HMI, yang ketiga itu MPM. Jadi tiga itu yang Hmm, saya ambil. Kalau selama kuliah 3 organisasi itu Kak? tiga organisasi itu saja saya ambil. Lumayan banyak ya Kak. Jadi kira-kira apa senang dan sedihnya Kakak selama berorganisasi di tiga organisasi itu Kak? Senang dan sedihnya ya. Kalau senangnya itu dalam organisasi yang pertama relasi sih, karena dalam Hmm, artian jujur kalau tidak ada organisasi saya tidak tahu ilmu-ilmu yang dia berikan kepada saya, karena semua ilmu itu tidak hanya berasal dari buku, iya, iya. tetapi bisa juga dari pengalaman hidup begitu. Nah, lalu juga senangnya juga dari organisasi itu kita bisa berpikir bahwa kayak hal apapun yang kita kerjakan belum tentu hasilnya bagus kalau sendiri, tapi kalau bersama-sama pasti lebih bagus lagi. Nah, terus kalau sedihnya pasti hal-hal seperti makhluk sosial kayak mungkin berkelahi, Iya Kak. mungkin sindir menyindir atau enggak iri dengki terkait keberhasilannya antar sesama anggota organisasi. Nah, itu salah satunya juga sih kesedihannya. Terus kalau kamu bagaimana kesedihanmu? Ada tidak dalam organisasi? Karena berhubung kamu sekarang berorganisasi. Ya Kak, jadi kalau dari saya pribadi kan sekarang lagi aktif di organisasi. Untuk sedihnya sampai saat ini belum ada Kak, karena sebelumnya kan sudah dilatih bagaimana cara mengatur waktu dan lain-lain Kak. Jadi untuk saat ini selama berorganisasi ini masih belum ada sedihnya Kak. Oh, masih belum ada sedih Iya, dari. alhamdulillah belum Oh, ada. berarti Kemafar ini menyenangkan berarti ya? Ya cukup menyenangkan. Oh, Iya, alhamdulillah deh kalau misalkan ternyata Kemafar menyenangkan. iya, iya. Oke, jadi tadi disebutkan bahwa setelah lulus ini kakak punya usaha dan lain-lain.
Nah, kira-kira apa dampak dari organisasi sebelumnya yang kakak ikuti dengan usaha yang kakak jalankan sekarang? Oh ya. Soft skill yang kakak dapatkan selama berorganisasi, apakah itu benar-benar bermanfaat untuk kakak selama kerja? Terkait itu sebenarnya usaha juga masih banyak sih Kanda yang lebih hebat lagi dibandingkan saya. Tapi yang saya dapat dari usaha ini mungkin kakak Kanda, teman-teman, Kemafar bisa juga ya saya izin dari organisasi ini untuk menjalankan suatu usaha sebenarnya betul-betul berdampak. Karena apa? Pernah ada salah satu senior saya, dia mengatakan, senior kita, dia mengatakan bahwa organisasi itu salah satu manajemen emosional dalam Iya, iya. artian ketika kamu memimpin suatu kelompok dan kamu tidak mampu memanajemen emosionalmu sendiri, sehebat apapun anggotamu, kalau kamu tidak mampu, jadilah bahan atau kendaraan yang rusak. Nah, jadi dalam usaha ini saya lihat organisasi itu sangat berpengaruh sekali. Salah satu contohnya adalah manajemen dalam melakukan kegiatan yang apa mau kita lakukan. Yang mungkin yang pernah kamu pelajari kayak analisis SWOT. Iya, Nah, iya. sederhana sekali toh. Nah, terus juga manajemen konflik, Iya. nah manajemen waktu. Nah, itu dalam artian memang kita farmasi, Hmm. tetapi kita perlu belajar juga terkait itu walaupun bukan jurusan Hmm. manajemen. Nah, itu salah satu. Jadi saya harap organisasi kalau ada stigma-stigma yang negatif, saya harap itu mungkin dari Iya. teman-teman BEM ya untuk saat ini ubahlah stigmanya itu karena organisasi itu salah satu peluang yang sangat bagus untuk meningkatkan potensial diri kita sendiri begitu. Iya. Jadi terima kasih atas motivasi dari kakak. Jadi menurut kakak apa kira-kira perbedaan antara orang yang berorganisasi dan tidak dalam dunia kerja, kak? Dalam apa ya? Apa perbedaan antara orang yang berorganisasi dan Hmm, tidak berorganisasi dalam dunia kerja? dalam dunia kerja ya. Iya. Oh, oke. Sebenarnya kan saya tidak belum belum bekerja lah ya Iya, bahasanya kan iya, baru iya. lulus. Tapi kalau dalam dunia usaha lah ya bahasanya, Hmm. bukan usaha juga sih. Dalam dunia di luar ke ke perkuliahan, Iya. yang saya dapat yang pertama adalah dialektikanya. Begitu. Karena orang yang berorganisasi, Iya, kak. dia pasti mampu mempengaruhi orang-orang sekitarnya. Hmm. Pasti. Kalau menurut saya. Terus yang kedua adalah orang yang tidak berorganisasi dalam artian konteksnya tidak terlalu aktif dalam organisasi itu biasanya bersifat pasif Hmm. gitu. Pasif, dia tidak mau melakukan sesuatu dalam artian takut. Iya, kak. Nah, terus juga kalau orang yang berorganisasi itu dia pasti memikirkan hal waktu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, jangka tahun depan, jangka bulan depan, semua dia pikirkan apapun begitu. Apalagi kalau dalam artian kalau kita berpikir organisasi merupakan fondasi dalam melakukan suatu hal kegiatan, itu pasti terlihat berbeda orangnya. Gitu. Jadi banyak sekali manfaat dari organisasi dalam dunia kerja, di kak. Ya, kalau kamu bagaimana rasanya berorganisasi? Kalau saya organisasi menyenangkan kak karena bisa menambah relasi, terus teman-teman juga banyak saling membantu kak. Jadi menurut saya saat ini organisasi sangat membantu kak. Membantu dalam Ya, artian apa itu? membantu mengetahui bahwa kalau misal kita seperti yang disampaikan kakak tadi, kalau misal kita kerja sendiri itu beda rasanya kalau misal Hmm. kita kerjakan bersama-sama kak. Jadi misal ada suatu program kerja itu kita jalankan sendiri itu rasanya berat kak, tapi kalau misal kita jalankan secara bersama-sama itu akan cepat selesai, kemudian dia terasa ringan juga kak. Hmm. Tapi kalau dalam ada stigma bilang kalau kamu berorganisasi jelek nilai akademikmu, bagaimana itu? Menurut saya itu kak salah sekali pandangan itu kalau mereka merasa organisasi itu akan merusak nilai akademik Hmm. karena dalam dunia kerja pribadi saya kak itu dalam dunia kerja bukan cuma soal akademik sekarang kita Mm-mm. butuh soft skill yang mungkin saja bisa kita dapatkan dari berorganisasi kak. Kayak berorganisasi. Iya. Jadi tadi sudah disebutkan banyak sekali motivasi atau keunggulan-keunggulan dari organisasi. Nah, sekarang ini banyak sekali teman-teman kami kak yang ini merasa jenuh dengan organisasi, merasa bahwa organisasi ini kurang pantas untuk diikuti. Jadi menurut kakak kira-kira apa motivasi dari kakak kepada teman-teman Kipot? Mungkin bisa disampaikan kak. Aduh, ini cukup berat ya kalau terkait ini karena saya juga pasti
belum terlihat nampaknya ya mungkin. Jadi terkait pertanyaannya tadi host Kipot, eh, kalau misalkan sudah mulai jenuh ya, Ya, Kak. ini dari diri saya pribadi saya selalu tekankan, lakukan kegiatan yang kamu lakukan itu berdasarkan sudut pandang yang baik. Walaupun di lingkunganmu itu buruk, pasti ada hal yang baik. Nah, dalam maksudnya apa? Jadi kalau kamu merasa organisasi buat saya capek, buat saya tidak bagus nilainya, Iya, buat Kak. saya tidur tengah malam, itu negatif. Tetapi kalau kamu ambil sudut pandang yang positif, nah pasti berbeda, tidak menjadi jenuh lagi. Nah, itu alasannya kalau misalkan untuk orang yang jenuh di organisasi. Itu versi saya sendiri. Mungkin banyak kakanda yang lain atau tidak teman-teman Kemafar yang sudah lebih expert lah dibandingkan saya. Ya, jadi mungkin teman-teman Kipots bisa mendengar bahwa kalau misal kita merasa jenuh selama berorganisasi, silahkan lihat dari sudut pandang yang lebih baik. Maksudnya, jangan cuma melihat dari sudut pandang yang buruknya. Ya, Kemudian, kalau dari kakak pribadi, kalau misal kembali menjadi mahasiswa, ya. apakah kakak ingin tetap berorganisasi atau tidak, Kak? Walaupun tidak kembali mahasiswa juga sekarang berorganisasi juga. Mantap, Kayak gitu mantap, ya. Dalam mantap. artian jangan sampailah kita berhenti cuma Iya, Kak. karena status mahasiswa. Selesai mahasiswa tidak lagi berorganisasi. Iya, Sangat Kak. sangat amat disayangkan begitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ubah pola pikirnya begitu. Jangan cuma hanya menyandang mahasiswa Iya, Kak. baru kita bersifat idealis. Tapi kalau sudah selesai mahasiswa hilang idealis kita. Nah, itu Iya. sangat amat sangat disayangkan begitu. Ya, Kak, jadi kesimpulan podcast kita hari ini, apakah dari kakak setuju atau tidak, apakah organisasi itu akselerasi dengan karir kerja, Kak? Akselerasi dengan karir kerja. Jadi ya. Saya bilang setuju juga tidak, saya bilang tidak juga tidak setuju. Nah, jadi dalam artian begini, eh, kalau kesimpulan yang saya dapat adalah saya selalu dari selama organisasi itu akselerasi dengan organisasi itu bisa dibilang iya Iya. kalau dia berpikirnya positif. Iya. Tapi bisa dibilang tidak kalau dia berpikirnya negatif. Jadi, hidup ini sederhana, yang rumit adalah pikiranmu. Hidup ini murah, yang mahal adalah gengsimu. Jadi kalau kamu gengsi dan rumit pikiranmu, itu pasti tidak akan berakselerasi dengan pekerjaan. Tapi kalau kamu sederhana, habis itu gengsimu rendah, tidak usah berkelahi atau dirumitkan, segala apapun pasti akan sejalan atau dinamis. Oh, jadi menurut kakak benar atau tidaknya itu tergantung dari sudut pandang orang lain, Iya. sudut pandang kita, dan bagaimana kita memandangnya ke depan. Betul, dari Iya. itunya. Harap untuk teman-teman dan Kemafar jangan berpikir yang hal-hal yang selalu stigma negatif. Teruslah. Iya. Ya, baik Kak, terima kasih Iya. atas kesempatan yang kakak berikan untuk Iya. kami hari ini. Sekian Kipots kita, sampai jumpa di Kipots berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.